Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kritik Fahri Hamzah terhadap Profesor Mahfud ya. Tapi setelah kita dengarkan juga argumentasi dari Prof Mahfud, sebenarnya apa yang dia jelaskan ini cukup masuk akal kenapa dia di akhir-akhir pemerintahan Presiden Jokowi itu mengambil jalan berbeda dan memilih mengkritik pemerintahan di mana dia pernah di dalamnya, kan itu yang banyak dipermasalahkan orang ya. Tapi ketika kita dengar nanti apa alasan Profesor Mahfud gitu ya teman-teman, dan sebelumnya juga sebenarnya sudah kita dengar ya potongan-potongannya. Sebenarnya itu cukup masuk akal ya teman-teman, karena dia tidak mau berkompromi untuk demokrasi ya. Dia ingin demokrasi itu tetap tegak sebagaimana harusnya ya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Profesor Mahfud MD mengeritik penegakan hukum, mengeritik polisi, mengeritik tentara. Loh, presiden untuk bidang itu namanya Mahfud MD. Iya, betul. Karena dia Menko. Iya. Menko itu nggak ada undang-undangnya. Dia ditunjuk oleh presiden sebagai orang kepercayaan. Pak Mahfud, saya angkat Anda jadi Menko, bereskan ini sektor Polhukam. Iya. Bereskan ini polisi, bereskan ini mafia, Ya. bereskan ini ketidakbenaran dalam bidang hukum. Ya. Tiba-tiba dia tidak lakukan, dia jadikan keluhan dalam debat. Sudah saya katakan, saya tuh kagetnya sejak tahun 2022, terus Oke. terang. Kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 tuh ketika sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Bahkan udah datang ke saya di lobby juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh, jadi termasuk Prof Mahfud di lobby nih? Oh iya. Oke, siapa itu yang melobi, Prof? Oh nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Buku putih ya, Prof? Ya buku putih nanti, jangan Oke. sekarang. Masih ada orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pokoknya umroh 3 hari. Nanti kita sidang MPR kali pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu dia ubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Sesimpel itu ya? Oh iya, itu kalau main-main kan konstitusi, kalau orang nakal kan tinggal dukungan suaranya berapa. Oke. 1/3 mengusulkan, 2/3 setuju, di voting dari 2/3, 3/4 hadir, dari 3/4 itu di voting 50% setuju udah selesai. Oke. Bisa sehari. Kalau orang nakal, ya. Makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum. Moral hukum itu penting. Paling tertinggi ya? Nah sejak itu Pak Abraham saya itu mulai curiga. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah kalau nggak bisa 1 periode tambah 2 tahun aja, kan COVID-nya 2 tahun. Jadi itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Saya bilang nggak bisa, apalagi Bu Mega keras kan. Beberapa partai keras waktu itu, Bu Mega yang paling keras. Pokoknya menolak perpanjangan, menolak apa gitu kan. Ya saya termasuk di barisan ini nggak bisa. Lupa Mahfud kan enak, bisa langsung perpanjangan jabatan menteri, iya kan? Diiming-imingin ya? Diiming-imingi, meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kalau bagi orang yang ingin. Haus kekuasaan? Iya. Oke. Pak Mahfud enak, diperpanjang, langsung jadi menterinya 10 tahun atau 2 tahun lagi, gitu. Iya kan? Oke. Menko Polhukam apa? Wah, saya bilang bukan itu masalahnya, ini masalah konstitusi, Bung, saya bilang. Masalah konstitusi, tidak boleh begitu. Gitu. Nah, yang begitu-gitu. Nah, sehingga kalau dikatakan gimana menurut Pak Mahfud demokrasi, sekarang ini banyak demokrasi itu mau ditelikung dengan konstitusi. Tentu orang banyak yang marah yang mengatakan begitu. Pak Mahfud dulu kan Menko. Kenapa di majelis? Saya tidak di waktu Menko. Saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu saya ikut menggagalkan upaya itu. Iya kan? Iya dong. Ya, sangat masuk akal apa yang diceritakan oleh Profesor Mahfud ya. Tadi ada poin penting, yang penting itu bukan hanya prosedural hukum, tetapi moral hukum. Kalau prosedurnya mah gampang, itu kalau semua sepakat jalan kan bisa ya. Tapi moral hukumnya ya teman-teman, contohnya seperti RUU Pilkada yang kemarin coba dikebut setelah putusan MK. Prosedurnya sih gampang-gampang aja kalau semua sepakat.
tetapi moral hukumnya bagaimana? Nah, ini yang coba ditekankan oleh Profesor Mahfud. Jadi kalau dianggap seolah-olah Prof Mahfud kok belakangan malah seperti menyerang tuannya atau menyerang bosnya, menyerang Pak Jokowi, ya karena saya pikir Prof Mahfud ini ya mau setia pada nilai, tidak setia pada orang per orang. Ya saya yakin siapapun presidennya, kalau waktu itu Profesor Mahfud Menko Polhukam lalu coba mengambil jalan yang tidak sesuai konstitusi atau tidak setia pada demokrasi, cita-cita reformasi, saya yakin dia tetap akan melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya ini sekaligus alasan ya yang sangat masuk akal ya teman-teman untuk menjawab kritik dari Fahri Hamzah ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Partai apa yang tiba-tiba menang di pengadilan mau menunda pemilu, itu kan mau memperpanjang jabatan. Isinya itu, keputusannya itu, tahapan pemilu harus diulangi dari awal. Oke. Iya kan, ingat kan? Di bulan April tahun 2023, coba. Tahapan pemilu sudah selesai, pencalonan udah, tiba-tiba muncul putusan pengadilan Jakarta Utara. Tentu kita tidak bisa mengatakan, oh itu yang main ini, itu gitu. Tapi kita tahulah itu. Sekurang-kurangnya itu tidak boleh terjadi kan. Nah, yang seperti itu kemudian saya mulai sadar. Mulai kok begini ya gitu ya. Ya kebetulan saya merasa alhamdulillah saya kalau gitu sudah di luar gitu. Sehingga saya bisa bicara lebih terbuka tentang itu dan ikut mendorong gerakan-gerakan yang ingin menyelamatkan demokrasi. Apa yang paling penting yang Prof Mahfud ingin sampaikan supaya tidak terulang lagi nih? Gini, kalau konstitusi tidak ditaati dan ditukangi, itu akibatnya hanya dua. Satu, akan muncul kekuasaan sewenang-wenang, atau anarki di bawah yang menghancurkan kekuasaan sewenang-wenang. Itu hanya dua pilihannya. Oleh sebab itu, mari jaga demokrasi ini dengan penegakan hukum agar negara ini jalan. Kalau enggak, Anda main-main bisa digergaji dari bawah, bisa berbahaya dari atas. Ya, nasihat yang sangat penting dari Profesor Mahfud intinya akan terjadi satu ekstrim kalau konstitusi ini coba ditukangi. Ya teman-teman, kalau dia berhasil ditukangi dan selalu mampu membuat kekuasaan itu memimpin tanpa batas, dia akan menjadi tirani ya teman-teman, menjadi diktator karena kekuasaannya begitu panjang. Tapi di satu sisi dia akan menyebabkan ketidakpercayaan di akar rumput dan bisa digergaji dari bawah sebagai bentuk perlawanan. Tidak ada satupun yang diuntungkan dalam kondisi demikian. Jadi kalau konstitusi itu tidak dijaga ya seperti kata Prof Mahfud, tidak dijaga dengan hukum, itu sangat berbahaya moral hukum terlebih-lebih lagi ya teman-teman. Jadi saya pikir ini nasihat yang penting agar di masa depan tidak perlu lagi kita terjebak pada kondisi-kondisi yang dianggap menurunkan demokrasi seperti belakangan ini ya teman-teman. Itu kalau respon saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.